Hai para boringers dan rebahaners, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada video ini gue akan membahas film yang diadaptasi dari novel, yaitu Lolita, yang rilis pada tahun 1997. Film ini dibintangi oleh Jeremy Irons. Kita sebut saja dalam cerita ini dia bernama Agus. Kemudian Dominique Swain berperan sebagai Lolita. Kemudian ada Melanie Griffith, kita sebut saja bernama Dewi. Kemudian ada Emma Griffith-Melin, sebut saja bernama Dian. Dan Frank Langella, kita sebut saja bernama Jali. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya memberitahu bahwa video ini mengandung spoiler. Tanpa banyak bacot, kita lanjut aja ke ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan seorang remaja lagi duduk di kursi. Dia bernama Agus. Dia sedang memperhatikan seorang wadon cantik yang bernama Dian. Agus begitu terpesona dengan Dian, sehingga Agus jatuh cinta padanya. Pada saat itu, Agus dan Dian seorang remaja. Mereka saling mencintai satu sama lain. Pada suatu hari, mereka pun jadian. Ketika Agus dan Dian berada di sebuah gudang dan akan melakukan sebuah pengencrotan. Beberapa bulan berlalu, mereka menjalani kisah cinta yang begitu romantis. Namun, hal buruk terjadi pada mereka, yang dimana Dian telah meninggal dunia. Agus yang mengetahui itu, dia pun menangis. Ya, dia sedih karena sang kekasih yang telah tiada, yang meninggalkan Agus untuk selama-lamanya. Singkat cerita, si Agus telah tumbuh menjadi pria dewasa dengan masa lalu yang masih terluka akibat ditinggalkan kekasihnya. Oke, lanjut. Kemudian dia pergi ke USA untuk tinggal di rumah pamannya. Namun rumahnya terbakar. Di sini ini Agus ngontrak di sebuah rumah milik wadon setengah tua. Wadon itu bernama Dewi, sekaligus ibu dari Lolita. Agus menyewa sebuah kamar dengan biaya $20 per bulannya. Kemudian Dewi mengenalkan Agus dengan anaknya, yaitu si gadis cantik bernama Lolita. Agus pun terpesona dengan kecantikan Lolita. Sama halnya Agus terpesona dengan Dian di masa lalu yang telah meninggalkan Agus selama-lamanya. Pada suatu malam, Agus sedang membuat novel dan mendengarkan sebuah radio. Tiba-tiba Lolita terbangun dari tidurnya dikarenakan mendengar suara kebisingan radio itu. Agus pun meminta maaf atas hal tersebut. Kemudian si wadon itu pergi ke sebuah dapur untuk mengambil makanan di kulkas. Agus pun mengikutinya. Agus lalu memperhatikan yang ternyata Lolita tidak memakai celana dalam. Agus menghabiskan hari-harinya di rumah itu. Yang ternyata Lolita pun bersikap manja kepada Agus. Dia pun duduk di pangkuannya Agus. Kalian pasti tahu, si Agus pasti ngaceng. Tiba-tiba ibunya Lolita memanggilnya. Hal itu membuat Lolita kaget dan segera pergi dikarenakan takut perbuatannya diketahui oleh ibunya. Singkat cerita, sekian lama Agus tinggal di rumah itu, ibu Lolita pun mulai jatuh hati kepada Agus. Dewi lalu membuat surat yang isinya ia telah menaruh rasa cinta kepadanya. Agus pun menerima cintanya. Pada suatu hari, Agus dan Dewi pun resmi menjadi pasangan suami istri. Hari-hari berjalan, yang ternyata Lolita dititipkan di sebuah asrama. Tapi sebelum dia beranjak pergi ke asrama, Lolita pun berlari menuju ke kamar Agus. Mereka berdua ciuman layaknya sepasang kekasih. Setelah kejadian itu, Agus pun tambah kagum dengan Lolita dan ingin memiliki sebagai kekasihnya. Kemudian Agus dan Dewi menjalin hubungan layaknya suami dan istri.
Tetapi Agus tidak mencintai Dewi, namun dia mencintai anaknya Dewi, yaitu Lolita. Pada suatu ketika Dewi ingin membuka laci milik Agus, dan ternyata laci itu terkunci. Dewi pun merasa heran. Ia bertanya kepada Agus, "Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Agus pun menjawabnya dengan santai. Ia menjawab, "Di dalam laci tersebut berisikan surat cinta darimu yang waktu Dewi mengirimkan kepada Agus." Selang beberapa jam, Agus pun pergi membeli obat tidur untuk diberikan kepada Dewi, supaya Dewi tidak meminta belayan saat malam hari. Di scene ini, Agus kembali di rumah. Ia kaget melihat Dewi yang sedang menangis. Dewi menangis karena telah membaca buku diari milik Agus yang ternyata waktu itu disimpan di laci. Isi diari itu menceritakan keinginan si Agus, yang dimana Agus tidak mencintai Dewi dan dia mencintai Lolita, yaitu anaknya sendiri, dan ingin memilikinya sebagai kekasih. Dewi pun berkata, "Besok aku tidak akan ada di rumah ini lagi. Kalau kamu mau dengan rumah ini, ambil saja, dan kau tidak akan pernah mendapatkan Lolita seutuhnya." Agus pun menjelaskan bahwa dia menuliskan novel itu saja, dan kau kujadikan sebagai modelnya saja. Lalu Agus pun pergi ke dapur untuk membuat sebuah minuman dingin. Ketika membuat minuman, tiba-tiba ada sebuah telepon. Seseorang mengatakan di telepon itu bahwa Dewi telah meninggal. Mendengarkan hal itu, Agus tidak percaya. Setelah membuat minuman, Agus segera memberikannya kepada Dewi. Namun, Dewi sudah tidak ada di tempat itu. Agus pun mulai panik dan mencarinya keluar. Pada saat keluar rumah, Agus melihat keramaian, yang dimana di kejadian itu istrinya telah tertabrak mobil dan meninggal dunia. Kemudian ada seorang gadis kecil, dia memberikan surat kepada Agus. Gadis itu berkata, "Dia tadi sudah mengantarkan surat ini, kemudian dia tertabrak mobil. Aku turut berduka," ucap si gadis kecil itu. Setelah kejadian itu, Agus balik ke rumah. Pada saat di rumah, dia membakar surat tersebut. Singkat cerita, Agus menuju ke sebuah asrama untuk menjemput Lolita. Agus tidak memberitahu kejadian ibunya tersebut. Di saat di mobil, Lolita bertanya, "Apakah ibu baik-baik saja?" Lalu Agus menjawab, "Ibu sedang sakit dan dirawat di rumah sakit." Lalu Lolita bertanya lagi, "Apakah kita bisa menjenguknya?" Agus kembali menjawab, "Kita tidak bisa menjenguknya karena ibu harus beristirahat total agar kembali pulih." Lolita yang mendengarkan hal itu membuat dia lega hatinya. Saat sedang di perjalanan, Lolita bersifat manja dan menanyakan, "Apakah kamu tidak merindukanku?" Agus pun menjawab, "Aku sangat merindukanmu." Setelah berkata itu, mereka berciuman dan hampir melakukan pengencrotan. Agus pun memutuskan menginap di suatu hotel dikarenakan hari yang sudah larut malam. Agus pun memesan kamar ke resepsionis hotel dengan 2 kamar tidur. Namun kamar yang Agus pesan lagi ada yang ngisi. Hanya tersisa 1 kamar dengan 1 tempat tidur. Mau gak mau, Agus harus memesan kamar tersebut. Setelah sampai di kamar, Lolita menanyakan, "Kenapa hanya ada 1 tempat tidur?" Agus pun menjawab, "Aku sudah memesan kamar dengan 2 tempat tidur, namun sudah diisi orang lain. Kau tidur saja di tempat tidur, dan biarkan aku tidur di kursi saja." Lolita pun berkata, "Kamu tidak perlu melakukan hal itu. Kita bisa tidur barengan, tapi misalkan ibuku tahu, kita akan dibunuh." Mendengarkan hal itu, Agus pun merasa senang. Tiba-tiba Lolita terbangun. Dia mengatakan, "Aku haus, tolong ambilkan aku air minum." Agus pun segera mengambilnya dan memberikannya kepada Lolita.
Setelah Lolita meminumnya, dia pun tertidur lagi. Dan mereka pun tidur bersamaan. Pagi hari tiba. Agus yang mulai terbangun dan memandangi wajah Lolita. Tiba-tiba Lolita pun terbangun. Agus berpura-pura tertidur. Agus segera membuka matanya kembali. Mereka berdua saling tatap satu sama lain dan melakukan ciuman. Kemudian setelah itu Lolita membuka celana milik Agus dan melakukan yang wenak-wenak. Singkat cerita, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Mereka pun berhenti sejenak di sebuah pom bensin untuk melakukan pengisian bahan bakar. Di saat itu, Lolita pun meminta Agus untuk memberikan nomor telepon pihak rumah sakit karena Lolita kangen dengan ibunya. Lalu, Agus menceritakan semuanya yang terjadi. Ibunya meninggal karena tertabrak mobil. Mendengarkan hal itu, Lolita pun bersedih. Selama beberapa tahun, mereka berdua menjalani hidup yang tanpa arah tujuan. Yang tanpa diketahui, Agus telah diikuti seseorang. Agus tidak tahu siapa seseorang itu. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, mereka berdua singgah di suatu rumah. Lalu Agus pun pergi ke luar rumah untuk membeli buah-buahan dan melarang Lolita untuk pergi keluar rumah. Lolita pun tidak mendengarkan perkataan Agus. Lolita pun keluar rumah untuk menemui Jali. Kemudian Agus kembali tiba di rumah. Ia pun melihat tubuh Lolita yang kotor. Agus kesal karena Lolita tidak mematuhinya. Lalu Agus pun memaksa Lolita untuk memberitahu siapa orang yang tadi bertemu dengannya di luar sana. Kemudian Agus pun memaksa melakukan pengencerotan dengan Lolita, ibaratnya pemerkosaan. Di suatu ketika Agus pun pergi meninggalkan rumah itu. Di saat Agus sedang mencari rumah baru, tiba-tiba Lolita pun lelah dan jatuh sakit akibat Agus memperkosanya. Agus lalu membawanya ke sebuah rumah sakit untuk dirawat. Dokter menyuruh Agus untuk pulang sejenak supaya Lolita bisa istirahat dengan tenang. Beberapa minggu berlalu, kemudian Agus menelpon pihak rumah sakit untuk menanyakan keadaan Lolita. Lalu pihak rumah sakit mengatakan kalau Lolita sudah pulih dan sudah pergi dari rumah sakit itu. Ia dijemput oleh Jali. Lalu Agus ke rumah sakit itu, ternyata benar Lolita tidak ada. Agus pun mencari Lolita di setiap tempat. Alhasil tidak ketemu. Setelah 3 tahun kemudian, Lolita mengirimkan sebuah surat dan memberitahu alamat rumahnya. Dengan cepat, Agus mendatangi alamat itu. Ketika sampai di alamat itu, Agus pun terkejut dikarenakan Lolita sedang bunting atau mengandung seorang bayi dan sudah memiliki seorang suami. Agus pun yang mengetahui hal itu pasti sakit hati tentunya. Agus menanyakan siapa orang yang membawa dia pergi dari rumah sakit waktu itu. Lolita menjawab, orang itu adalah Jali. Setelah itu, Lolita memberikan alamat Jali. Agus pun segera mendatanginya. Di scene ini, Agus tiba di rumah Jali. Ia pun menembak Jali dengan sebuah pistol. Jali pun tewas di tempat. Kemudian, Agus ditangkap polisi, yang pastinya ia dipenjara, dan film pun usai. Jadi gimana para boringers dan rebahaners untuk ending film ini? Ya, endingnya dijelaskan bahwa Agus telah meninggal dunia pada tahun 1950 di dalam sel penjara karena penyakit jantung koroner, dan Lolita pun meninggal dunia pada tahun 1950 saat melahirkan pada hari Natal. Oke, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.